Sistem penjara seharusnya tertutup rapat, tapi kenapa narkoba bisa masuk? Dalam dunia pemasyarakatan, keamanan dan pengawasan seharusnya menjadi dinding terakhir yang melindungi masyarakat dari ancaman luar dan dalam. Namun kenyataannya, pertanyaan lama kembali muncul ke permukaan. Bagaimana bisa barang haram seperti narkoba lolos masuk ke balik jeruji besi yang dijaga 24 jam non-stop? Khususnya di fasilitas besar seperti Rutan Salemba yang memiliki protokol ketat, alat pemindai, pemeriksaan berlapis, bahkan kamera CCTV di hampir semua sudut. Kasus terbaru yang menyeret nama Amar Zoni untuk ketiga kalinya memperkuat dugaan bahwa masalah ini jauh lebih dalam dari sekedar kelengahan. Situasinya bukan lagi sekedar celah, melainkan sistem yang dimanfaatkan. Yang menjadi perhatian bukan siapa penggunanya, tapi bagaimana mekanismenya bisa tetap hidup di ruang yang seharusnya terkunci rapat. Dan apa yang terungkap selanjutnya justru lebih mencengangkan. Ketakutan jadi alat kontrol, penjara diatur bukan oleh hukum, tapi oleh kekuasaan. Di balik tembok tinggi penjara, bukan hanya hukum tertulis yang berlaku, tetapi juga ketakutan. Bukan ketakutan terhadap sesama narapidana, tapi terhadap mereka yang berseragam. Petugas pemasyarakatan memiliki kendali penuh atas kenyamanan, akses, bahkan nasib baik para tahanan. Istilah yang beredar di kalangan warga binaan bukan taat aturan, melainkan takut dihukum. Mereka yang melanggar bisa saja kehilangan akses makanan, komunikasi, atau dipindah ke blok yang lebih keras. Maka lahirlah kepatuhan semu yang tumbuh bukan dari kesadaran, melainkan tekanan. Dalam suasana seperti inilah, sistem informal tumbuh subur dan sayangnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan semangat reformasi hukum. Tapi tunggu, sampai Anda tahu bagaimana kegelapan bisa jadi alat bantu masuknya barang haram. Kesaksian mengejutkan, modus mati lampu diduga jadi celah masuk barang terlarang. Seorang mantan warga binaan yang akrab disapa Pak D. Joko mengungkap detail mengejutkan kepada tim kami. Menurutnya, satu-satunya celah yang memungkinkan narkoba bisa masuk ke dalam penjara seperti Salemba adalah saat terjadi mati lampu. Dalam kondisi seperti itu, kamera pengawas tidak berfungsi, penjagaan lebih longgar, dan pergerakan jadi lebih bebas. Yang paling mengejutkan adalah satu-satunya pihak yang bisa keluar masuk saat lampu mati hanyalah petugas berseragam. Tidak ada pembesuk, tidak ada kiriman, tidak ada drone, semuanya mustahil. Artinya, jika barang haram itu benar-benar berhasil masuk, sangat mungkin jalurnya melalui orang dalam. Pengakuan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pemadaman listrik itu terjadi secara alami atau disengaja? Apotik di penjara, kata lain dari bisnis terlarang berskala raksasa. Istilah apotik di lingkungan penjara bukanlah tempat berobat. Sebaliknya, istilah ini merujuk pada titik-titik distribusi narkoba di dalam lapas. Salah satu yang disebut paling kuat adalah apotek Blok T. Dalam struktur bisnis ini, peran petugas tidak hanya sebagai penjaga, melainkan justru sebagai operator utama. Mereka memiliki jaringan warga binaan sebagai kurir, ada banker untuk mencuci dan menyimpan uang, serta petugas lain yang bertugas membuka atau menutup jalur aman. Omset harian apotek dikabarkan bisa mencapai 50 juta, dan itu untuk skala kecil. Jika benar adanya, ini berarti ada sistem ekonomi bawah tanah yang berjalan sejajar dengan sistem resmi penjara. Lalu, apakah Amar Zoni menjadi bagian dari sistem ini? Amar Zoni, sekadar pengguna atau target strategis. Menurut Pak D. Joko, Amar Zoni bukan bagian dari sindikat apotek. Ia tidak cukup bodoh untuk menjalankan bisnis narkoba dari dalam jeruji, apalagi dengan statusnya sebagai figur publik. Namun, justru status itulah yang membuatnya jadi sasaran empuk. Ada anggapan bahwa Amar memiliki uang dan karena itu bisa ditekan, diancam, bahkan diperas secara sistematis. Ia bukan pemain besar, tapi bisa dijadikan pion untuk menutupi aktor-aktor sesungguhnya. Beberapa narasumber menyebut adanya cepu atau informan internal yang membocorkan aktivitas Amar. Tujuannya bisa jadi untuk menangkap pelaku kecil demi menutupi jejak sindikat. Tapi di sisi lain, ada teori lebih berbahaya bahwa Amar dijebak karena tahu terlalu banyak. Potensi bahaya, Amar diduga tahu jalur masuk dan pelaku internal.
Ada satu hal yang membuat posisi Amar Zoni menjadi sangat rentan. Ia bukan hanya seorang pemakai jika tuduhan itu benar, tetapi seseorang yang dianggap memiliki informasi sensitif. Siapa petugas yang bermain, bagaimana jalur masuk barang haram, dan bagaimana transaksi dilakukan. Bagi jaringan yang sudah terorganisir, orang seperti ini terlalu beresiko jika dibiarkan bicara. Maka muncul kemungkinan bahwa penangkapan ini bukan sekadar upaya hukum, tetapi langkah taktis untuk membungkam. Dalam konteks ini, ancaman terhadap Amar bisa datang bukan dari sesama tahanan, tetapi dari pihak yang jauh lebih berkuasa. Dan jika benar demikian, maka keselamatan Amar bukan lagi sekadar tanggung jawab penjara, tetapi juga negara. Peran media dan sorotan publik, harapan atau justru tekanan. Kasus Amar Zoni menjadi perbincangan luas bukan hanya karena statusnya sebagai artis, tetapi karena mengungkap borok lama sistem pemasyarakatan. Namun, perhatian publik bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, exposure media bisa melindunginya dari perlakuan tidak adil. Tapi di sisi lain, sorotan yang berlebihan justru bisa membuatnya semakin dibungkam. Apalagi jika narasi yang terbentuk hanya berkutat pada sensasi pemakaian narkoba, tanpa melihat konteks yang lebih luas. Maka, penting untuk menempatkan kasus ini sebagai potensi kunci membuka jaringan besar, bukan sekadar kasus artis kambuhan. Lalu, apakah ada jalan untuk melindungi sosok yang tahu terlalu banyak ini? Kenapa LPSK harus turun tangan? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya peran krusial dalam situasi seperti ini. Perlindungan tidak berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum, tetapi memberi ruang aman bagi mereka yang berpotensi menjadi saksi kunci. Dalam kasus Amar, potensi itu ada. Ia mungkin memegang informasi tentang jaringan peredaran, jalur masuk, bahkan siapa petugas yang terlibat. Tanpa perlindungan, sangat mungkin informasi itu hilang bersama tekanan atau ancaman yang datang secara diam-diam. Maka logikanya sederhana. Jika negara ingin bersih dari sindikat narkoba di balik jeruji, maka mereka yang berani bicara harus dilindungi terlebih dahulu. Lalu, apakah ada jalan untuk melindungi sosok yang tahu terlalu banyak ini? Reformasi penjara dimulai dari keberanian bongkar jaringan. Isu narkoba di penjara bukan masalah baru, tapi selama ini yang disorot selalu pelakunya, bukan sistemnya. Padahal sistem yang melibatkan oknum berseragam inilah yang membuat peredaran narkoba terus bertahan dan berkembang. Jika dugaan sindikasi benar adanya, maka kita tidak sedang menghadapi pelanggaran individu, tetapi sebuah jaringan yang terorganisir, sistematis, dan dilindungi. Reformasi penjara tidak akan pernah terjadi jika hanya menyasar pengguna kelas bawah. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menelusuri akar persoalan meskipun akarnya menyentuh seragam negara. Jika Amar diam, semuanya bisa hilang. Tapi jika ia bicara, banyak yang terungkap. Kasus ini mengandung lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah potensi pintu masuk menuju reformasi besar-besaran di dunia pemasyarakatan. Namun semua itu bergantung pada satu hal. Apakah Amar Zoni akan diberi ruang untuk bicara atau justru dibungkam sebelum sempat mengungkap apapun? Jika ia memang tahu jalur, pemain, dan pola transaksi di dalam penjara, maka negara seharusnya tak ragu melindunginya. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu orang, tapi masa depan sistem hukum yang selama ini terus dibajak oleh mereka yang seharusnya menjaga keadilan.